Clue ini kalau Anda pakai bosnya, maka sebenarnya ngobatin penyakit itu gampang. Ya. Maka ketika ada sakit, ketika seseorang itu sakit atau pengen sehat, maka kalau kita rutinkan minum saja, efeknya banyak sekali. Ketika masuk ke badan kita, dia akan membersihkan badan kita. Obat dewa, obat segala obat. Malam bukan waktu yang tepat untuk makan. Kecuali Anda berpuasa, karena kan nggak makan. Tapi kalau hari-hari biasa nggak ada makanan, kita nggak biasa makan, maka malam bukan waktu yang tepat untuk makan. Karena memang waja'alna laila libasa, kata Allah. Dan kami jadikan malam sebagai istirahat. Maka Rasulullah SAW ngapain habis isya? Tidur. Tidur itu ngapain? Tubuhnya dipuasakan kan? Maka pagi, apa yang terjadi? Pagi itu istilah Inggrisnya, puasa, sarapan itu kan breakfast. Fast yang di break. Gitu. Maka pagi bukan saatnya makan nasi goreng. Pagi bukan saatnya makan bubur ayam. Pagi saatnya bukan saatnya makan apa gitu. Anda lebih paham. Ya. Jadi pagi lebih tepat makan apa? Udah tahu kenapa nggak makan? Pagi loh hidup sehat, habis ikut kajian Dr. Zaidul. Wah baru sebentar tiba-tiba teman gue yang bakso yuk gitu kan. Apa yang harus Anda kerjakan? Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya sudah berada di jalan yang benar. Ya. Ayo berubah. Kenapa? Banyak ibadah butuh fisik yang kuat, teman-teman sekalian. Betul nggak? Haji, umroh, bahkan sholat malam aja itu kalau biasanya kalau orang yang kebanyakan makan malam itu nggak bisa bangun, berat bangunnya. Coba aja sama saya. Nanti sebelum tidur makan tuh. Nasi goreng, makan apalah, pokoknya gula segala macam, lemak-lemak, kasih gula, kasih teh manis lagi, es teh manis lagi, komplit lagi itu kan paketnya itu kan. Susah bangunnya malam. Gitu loh. Mari kita berubah. Jadi sehari nanti mulai ke depan jangan banyak-banyak makan. Makan cuma sekali sehari aja. Insya Allah dokter. Apalagi kalau Anda sudah demen atau lebih doyan berpuasa. Kalau udah doyan berpuasa, maka satu piring yang isinya sabar, syukur, ikhlas, tawaduk, pemaaf, lebih Anda nikmati daripada satu piring makanan sehat sekalipun. Itu nanti goalnya. Ya, jadi makan tuh nggak usah sering-sering. Sekali makan berkualitas. Saya kadang-kadang nggak makan, sampai 20 jam nggak makan. Minum iya sih, kalau nggak ada puasa, bisa saya nggak makan. Tapi 20 jam minum aja gitu kan, atau yang makan sederhana kayak buah segala macam. Tapi nanti makannya kalau udah pas lapar banget. Karena apa? Di 20 jam itu yang saya pahami dari beberapa tulisan yang saya baca tuh, tubuh kita sudah berubah menjadi fat burning machine. Keren kan? Dia berubah menjadi mesin pembakar lemak. Ya gitu. Maka itu kata kuncinya, mari kita jaga. Dan malam memang bukan waktu yang baik untuk makan. Kalau malam tetap Bapak Ibu pengen makan, ya, bantu petugas kebersihan di dalam tubuh kita itu. Caranya gimana? Ini kan deket-deket mau malam nih, biar saya kasih tipsnya. Ya, supaya siapa tahu ada yang, ya mungkin 200 orang sini ada yang 1-2 orang yang insaf, nanti malam nggak makan lagi kan? Siapa tahu. Ya. Karena sebagian besar penyebab obesitas karena banyak makan malam. Udah gitu makan malam, yang dimakan kebanyakan karbohidrat lagi. Nasi lagi, tepung lagi, gula lagi, nggak kelar-kelar. Oke? Baik, jadi itu apa namanya pembukaannya. Maka apa bahan bakunya, apa bahan bakarnya kita supaya bisa mendapatkan bangun tidur yang lebih enak? Kita bahas dari malam dulu ya. Jangan bebani malam ketika Anda mau tidur dengan makanan-makanan yang berat. Contoh makanan yang berat apa? Makanan-makanan yang tinggi karbohidrat. Terutama karbohidrat yang simple. Contohnya apa? Nasi. Ya. Nasi sehat nggak? Coba saya tanya. Nasi itu sehat nggak? Begitu beratnya Anda mengatakan. Kenapa orang diabetes nggak boleh makan nasi? Udah tahu kan? Nah, kenapa nggak dijawab? Karena gulanya tinggi. Gula nggak kepake, diubah jadi glikogen. Glikogen nggak dipakai, diubah menjadi lemak. It's not fat that makes you fat. Bukan lemak yang membuat Anda berlemak, but it's sugar. Bukan lemak yang membuat kita berlemak, tapi gula. Gitu loh. Jadi kita mungkin nggak makan lemak-lemakan, jeroan segala macam, tapi makan lemak.
Dari mana? Dari gula. Dokter maaf, saya protes. Kenapa? Dari dulu orang tua kita makan beras kok, makan nasi kok. Benar. Tapi habis mereka makan nasi, mereka ngapain? Nyangkul bagi sawah. Betul? Kita ngapain? Update status. Jempolnya doang yang kerja, nggak ada yang dibakar kalorinya kan? Gitu. Coba lihat bapak-bapak yang kerja maaf di pinggir jalan, yang tukang bangunan itu yang pakai cangkul itu, six pack semua loh itu. Betul kan? Badannya kebentuk semua. Kenapa? Kepake yang dimakan. Makannya banyak nggak? Banyak. Yang ini kita puasa jarang, ya, aktivitas olahraga jarang, makan buah jarang, makan sayur jarang. Ya sudahlah, bersiap saja kena penyakit kan gitu. Ya, maka harus kita ubah teman sekalian. Ya, stop menzolimi badan. Nah, hashtagnya begitu. Stop zolimi badan. Ya, sudah insaf. Nanti kalau pagi-pagi misalkan abang bubur ayam lewat, sampaikan salam perpisahan kepadanya. Bang, berat mengatakan ini. Ya, bubur ayam kan, nasinya kan, sudah tadi saya katakan. Jadi kalau kecuali dia bubur, kita kan abang bubur ayam berubah pikiran. Dia sekarang jual bubur bekatul. Nah itu boleh Anda makan. Bubur bekatul tahu nggak? Bijinya ayam, bijinya kulitnya beras itu, nah itu lebih sehat daripada berasnya. Baru tahu? Ya Allah ya, makanya ayam kan nggak kena diabetes, karena ayam makan bekatul. Dan lebih mahal harganya bekatul atau sekam itu daripada bijinya. Betul. Ya, Allah menciptakan semua itu sudah sempurna, jangan diubah-ubah. Contoh apa ya? Nih, mangga. Semangka nih teman-teman sekalian, apa tuh namanya, kulit hijaunya itu bagus. Ya, kulit hijaunya bagus. Kulit putihnya bagus. Daging merahnya bagus. Bijinya bagus. Jadi kalau makan semangka, semua. Kan nggak bisa. Terus caranya gimana? Tuh, udah pintar pada. Ya, dihembusin aja. Biji kurma tuh bagus. Kalau disangrai, dikeringkan, nanti di-green, dihancurin, jadi kayak kopi kurma. Itu sehat, bagus. Ya, maka makan kurma sama bijinya. Kalau nggak bisa, cemplungin aja ke air. Jadilah infus water kan? Ya. Dan dalam tumbuhan kayak begini, ada satu bahan di dia, namanya vakuol. Mungkin masih ingat ya, malu kita belajar kuliah SMA. Vakuola. Vakuola itu fungsinya apa? Fungsinya dia mengeluarkan nutrisi-nutrisi yang ada pada buahnya tadi. Kenapa Rasulullah, atau apa hikmah yang luar biasa? Jadi sebenarnya ngerendam buah itu atau mengerendam sayuran itu atau herbal itu paling baik dalam kondisi mereka sudah kering. Sebab kalau mereka sudah kering maka otomatis vakuolnya sudah rusak. Ya. Kalau buah-buah seperti ini sih mungkin tidak memungkinkan, tapi ada beberapa buah. Kenapa saya baru ngerti juga kenapa Rasulullah merendam kurma tidak pakai kurma basah tapi kurma kering. Karena vakuolnya akan terbuka ketika direndam dalam air. Ya, jadi cara termudah untuk mendapatkan seluruh bagian pada buah ini adalah dengan direndam. Ya. Prosesnya namanya ekstraksi, bukan fermentasi, ekstraksi. Ekstraksi dilakukan berapa lama? Minimal 6 jam sampai 12 jam kemudian. Dan Indonesia kaya sekali dengan buah dan produk-produk seperti rimpangan kayak begini. Ya. Ada kunyit, ada jahe. Ya. Dan kalau seandainya penduduk negeri ini bertanya pada saya, gaya banget, alkisahnya gitu. Bertanya gimana? Dokter, minum jahe aman nggak? Ya, kenapa? Saya baca penelitian, katanya kalau minum jahe bisa bikin mandul. Jawaban saya apa? Betul, kalau ente minumnya seember. Ini yang menciptakan Allah, teman-teman sekalian. Kita sampai sekarang nggak bisa bikin kurkumin secara alam, itu nggak bisa gitu loh. Kita sering bertanya apakah kunyit aman, jahe aman, segala macam aman. Dan sejak zaman dulu orang tua kita fine-fine saja dengan beginian. Betul? Kita saja sekarang yang justru malah sakit-sakitan sejak
berlebihan dalam penggunaan obat-obatan kimia. Siapa yang bikin obat kimia? Pabrik, manusia. Ini yang bikin siapa yang diciptakan? Allah. Jadi beda, membuat sama menciptakan beda. Menciptakan sesuatu yang nggak ada menjadi ada, itu menciptakan. Membuat itu dimodif. Ya. Maka kalau kita bahas kunyit saja, dalam kunyit ini ada apa? Ada anti penuaan. Dalam kunyit, Bu. Dalam kunyit ini ada apa? Ada antibakteri. Dalam kunyit ini ada apa? Ada anti kankernya. Dalam kunyit ada apa? Ada anti atau pelancar darah. Dalam satu kunyit baru beberapa doang itu. Penelitian tentang ini banyak luar biasa. Makanya saya membayangkan kalau seandainya Indonesia penduduknya bisa kembali ke beginian pagi-pagi nggak lagi minum teh saset itu. Orang Cina sih minum teh, tapi bukan teh saset, teh tubruk. Teh masih daunnya. Kita minum teh saset. Sehat nggak? Nggak sehat. Udah gitu pakai gula lagi. Jadi mulai dari pagi itu kita udah, mungkin kalau bahasa itu dari pagi kita sudah nyampah sampai malam coba. Kapan mau sehatnya? Ramadan dikasih bulan untuk bersih-bersih, bukanya pakai apa? Sama juga. Gak ada perubahan. Ya, hari Ramadan pertama berat 50, hari terakhir 55, sama aja. Ya, Ramadan malah justru menjadi bulan balas dendam. Ya, dikasih puasa, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Al-Mubin, ada puasa Ashura, enggak juga mau puasa. Sedangkan yang memberikan risalah atau petunjuk puasa itu siapa? Yang menciptakan kita. Allah jauh lebih tahu daripada kita. Ya. Seringnya apa saya katakan ada softwarenya. Softwarenya siapa? Atau softwarenya itu apa? Banyak. Istainu bisobri wassalat. Software pertamanya. Apa itu? Puasa. Apa? Sholat, maaf. Mintalah pertolongan Allah dengan sholat. Jadi maka ketika ada sakit, ketika seseorang itu sakit atau pengen sehat, maka jadikan sholat itu sebagai cara kita untuk meminta pertolongan kepada Allah. Ya, itu softwarenya kalau bahasa saya. Ya, maka Rasulullah SAW ketika beliau ada masalah, ketika beliau ada ujian, ketika beliau ada sesuatu yang beliau perlu perbaiki atau beliau perlu seriusin, maka beliau sholat. Ya, kita sering lupa ketika sakit. Ya, ketika sakit, coba ketika kita atau seorang itu kena sakit, cobalah minta atau berdoa pada Allah. Ya. Doanya seperti apa? Ya, bilang sama Allah, ya Allah, aku ini ciptaanmu. Selama ini aku zolim dengan badanku. Berilah kau petunjuk apa obat yang bisa menyembuhkan badanku ini dengan izinmu dari apa yang kau tumbuhkan di atas tanahmu dan sembuhkan dengan sembuh yang semudah-mudahnya. Sepertinya tidak ada orang yang berdoa begitu. Jarang ya. Ingatnya sama apa? Sama obat, sama herbal, lupa sama Tuhan yang menciptakan kita. Ya. Kalau kita sudah kembali semua sama Allah, sekarang maka semua itu akan dimudahkan sama Allah. Akan dimudahkan sama Allah. Dan kita diberi ilmu sama Allah untuk memahami itu. Contoh mungkin. Depannya ini ada kangkung ya. Ngetes, ternyata masih sadar. Brokoli nih Pak Bu. Dia golongan buah sayuran golongan cruciferous namanya. Cruciferous itu salah satu sayuran yang dia mengandung nama bahannya sulforafan. Jadi kalau Anda makan atau kita makan brokoli kayak begini, maka ketika masuk ke badan kita dia akan membersihkan badan kita. Jadi sebenarnya ini hardware-nya nih, hardware. Tadi kan software. Ada banyak lagi dibanding di samping brokoli kayak asparagus gitu kan, atau kale gitu, kale kalau orang bilang gitu kan, atau mungkin sejenis sayuran-sayuran hijau kayak pocoy gitu-gitu. Dia punya kemampuan untuk membersihkan badan kita. Tapi yang Allah pengen kita minta Allah inginkan kita itu pertama kali apa? Kembalikan semua. Maka di dalam surah Asy-Syu'ara Allah bilang kan, "Fa iza maritu fa huwa yashfin," kata Allah. Dan ketika kalau aku sakit kata Nabi Ibrahim saat itu, maka Allah lah penyembuhnya. Ya, Allah yang menyembuhkan. Cara Allah menyembuhkan gimana? Banyak caranya Allah menyembuhkan. Tapi catatannya apa? Fafirru ilallah. Kembali sama Allah. Allah yang ciptakan kita gitu loh. Anda bayangkan Pak Bu. Gak usah dibayangkan. Difikirkan. Ini apa? Serai. Serai ini Pak Bu. Kalau kita rutinkan minum saja, efeknya banyak sekali. Ya bahkan ya kalau bahasa saya itu tanda kutip itu kayak dia berperan seperti kortikosteroid coba. Kortikosteroid itu di dunia farmasi dia itu kayak apa ya? Kayak obat dewa, obat segala obat. Jadi apa-apa yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan farmasi itu sebenarnya juga nyontoh dari alam sebenarnya.
Tapi kata kuncinya apa? Kalau kita sudah mulai membiasakan makan dengan bersih, maka mereka ini ya akan patroli dengan sangat mudah. Maksudnya gini, contoh tadi saya bilang kunyit. Kunyit ini katakanlah misalkan kunyitnya, dia punya anti nyeri lah gitu kan, anti inflamasi. Tapi jumlahnya kecil sekali, 0,00 sekian. Ya, sama dunia sains gitu kan, dilihat oh ternyata bahan strukturnya misalkan ini ala-ala saja biar lebih gampang mencernanya tuh H1, B1, C1 gitu kan. Sama mereka yang 0,001 tadi yang perannya sebagai analgetik sama dia dinaikin dosisnya. Paham ya? Sebulan menjadi salah satu contohnya kayak paracetamol gitu kan. Paracetamol kan anti nyeri kan, kerjanya spesifik. Pertanyaannya, dia punya nggak bahan anti nyeri sini? Punya, cuman kecil banget. Jadi ketika dia masuk, dia punya banyak teman. Temannya itu ada pembersih darahnya juga, ada anti kankernya juga, ada inilah segala macam lah. Pokoknya dalam satu bahan yang ada pada kunyit ini. Bahkan saya pernah lihat tuh ada puluhan bahan di sini. Yang Allah sudah benamkan, Masya Allah kan. Jadi ketika dia masuk ke badan kita, dalam kondisi badan orang itu tidak bersih maksudnya masih banyak makan gak sehat, maka dia patroli dulu. Paham? Dia patroli dulu untuk membersihkan tempat-tempat yang lain. Jadi saking luar biasanya kita berterima kasih sama mereka ini gitu loh. Gak langsung spesifik untuk menghilangkan nyerinya tadi gitu loh. Ya, kurang lebih ini bahasa saya aja gitu kan. Sehingga banyak orang yang ketika tubuhnya sudah relatif bersih, tanda orang yang relatif bersih seperti apa? Ya banyak, jarang ngantuk, moodnya stabil, ya nggak terlalu sering lapar, ya nggak baperan. Sekarang banyak orang baperan kan? Tanda-tanda orang baper apa? Mudah banget live group, ya gampang tersinggung. Itu mungkin pikiran saya sih ya, terlalu banyak micin. Loh, makanan tuh mempengaruhi behavior, Pak. Anda mau hatinya lembut, hatinya lebih damai, gampang gampang tersentuh, jangan banyak makan daging. Serius. Saya punya seorang teman ya, Masya Allah dia makan daging ada, tapi jarang, lebih banyak makan sayur. Waktu itu Masya Allah gampang sekali nangis gitu kan. Karena makanan memang mempengaruhi perilaku. Apalagi makanan-makanan dari hewan. Itu mempengaruhi perilaku banget. Ya. Maka salah satu caranya adalah kembalikan ke susunan gigi kita. Gigi kita itu ada berapa? Yang masih utuh 32. Ya. 28 gigi kita apa? Seri dan geraham. Kan gitu kan? 4-nya taring. Kan gitu. Taring fungsinya apa? Merobek, mengoyak. Yang dikoyak, dirobek apa? Terutama protein hewan kan gitu. Kalau yang 28 tadi gigi seri sama geraham fungsinya apa? Mengunyah, mencampur, mengolah. Kan gitu. Maka perbandingannya sebenarnya di situ ada 85% berbanding 15%. Ini sebenarnya ala-ala seorang dokter aja, tapi saya kira mungkin benar juga. Ya. Maksudnya apa? Kalau mau hidup lebih baik, badannya lebih sehat, maka kurangilah protein hewan. Kenapa? Karena gigi kita cuma 4 taringnya. Kecuali taring semua. Kalau taring semua mungkin makannya daging terus, kayak harimau kan? Tapi harimau mungkin teman-teman belum pernah lihat. Harimau tuh setahun sekali dia akan pergi ke hutan untuk mencari rumput, untuk makan rumput. Saya ada videonya tuh. Dia akan makan rumput untuk bersih-bersih usus. Iya benar. Dulu saya pernah dikasih tahu guru saya dulu lompang megu. Saya pikir benar gak sih? Ternyata benar, ada satu video di India gitu, ternyata dia pergi ke hutan makan rumput, Pak Bu. Ya, itu harimau. Harimau saja diberi insting sama Allah untuk makan rumput. Karena apa? Karena memang dia butuh rumput untuk apa? Untuk bersih-bersih usus. Karena apa? Anda tidak akan dapatkan serat di protein hewan. Clue ini kalau Anda pakai bosnya, maka sebenarnya ngobatin penyakit itu gampang. Ya, pagi-pagi atau mungkin pagi-pagi kita nggak usah lagi banyak-banyak makan yang memberatkan. Ya, kita banyaknya makan serat, kayak buah, sayuran gitu kan. Atau minum-minuman kayak begini aja udah cukup. Makan kurma 7 butir. Jadi mulai besok, coba diubah sarapannya. Siap?
wajah-wajah sedih gitu. Siap lah ya. Minumnya, Anda lihat nggak? Khalifah itu kan gagah gitu ya. Kan Allah menciptakan manusia untuk jadi khalifah kan? Gagah gitu, perkasa. Dia lihat tuh kayak orang lihat tuh enak gitu dilihat. Dan saya yakin khalifah pun kalau di zaman saat ini nggak makan nasi goreng. Khalifah tuh makannya apa? Buah, sayur gitu kan, anggur. Lihat ya video-video gitu kan. Begitu makannya, nggak ada cilok, cireng, seblak gitu, nggak ada sini. Kan kita tuh khalifah kan? Maka ya makanlah seperti khalifah. Ya. Dan makanlah karena insya Allah kita harus sangat yakin bahwa kita ini penghuni surga nanti kan. Maka supaya gak kaget di surga nanti, mulailah makan dan minum para penghuni surga. Di surga gak ada dawet, cendol gitu gak ada. Adanya apa? Jahe kan gitu kata Allah Al-Quran kan. Bener loh. Supaya gak kaget nanti waktu malaikat kasih misalkan gitu lah. Ini kasih minuman jahe gitu kan. Mahada. Sanjabil kata malaikat. Ana la ta'rif, enggak tahu dia. Ya, kenapa? Kebanyakan minum sirup. Enggak kenal dengan minuman penghuni surga. Ini joke aja. Tapi intinya yang dimakan penghuni surga itu memang baik-baik semua. Ya. Jadi mulai sekarang mari kita ubah sekalian. Kenapa saya concern banget dengan makanan? Karena memang kalau kita udah benerin isi piring kita, itu banyak sekali perubahan kesehatan kita dapatkan. Bahkan kalau sering banget saya sampaikan, kalau kita mulai men-challenge diri kita, ya, menantang diri kita untuk hidup sehat sehingga nanti ibadah lebih baik, karena hidup sehat itu bukan sebagai lifestyle bagi kita, tapi hidup sehat itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah sehingga nanti ibadah lebih baik. Diubah formatnya, ya. Urusan turun berat badan itu pasti turun. Ya, kalau Anda tidak makan gula, tidak makan nasi, tidak makan tepung, pasti turun. Coba aja. Ya, tidak makan makanan kemasan. Ya. Tepung kan, Anda bayangkan tepung sekarang sudah banyak hybrid, sudah banyak dihibridasi, sudah banyak diaminasi seperti itu. Udah gitu, mentahnya pun dimakan. Tepung mentah yang dimakan namanya apa? Seblak kan? Iya sih. Mentah dikasih air panas, dikasih micin, dikasih apa lah, haula wala quwata illa billah. Apa yang dimakan gitu loh. Diajak minum jamu, katanya apa? Kuno. Lah dulu gennya kita tuh dari gen bapak kita tuh minum jamu itu. Ya. Kita dijajah Belanda gara-gara apa? Jamu rempah. Ya, maka mulai sekarang berkomitmenlah untuk menjadi pemuda rimpang. Ya, pemuda rimpang tuh yang dia kemana-mana bawa impusan, bawa rimpang segala macam. Nanti kalau saya sih ya, kan pernikahan itu kan salah satunya untuk menghasilkan keturunan kan. Ada yang ahwat nanti tanya sama yang ikhwannya, ente minum madu sehari berapa sendok? Gitu tanya sama dia. Kalau dia nggak pernah minum, dia mulai di-exclude kriteria di-exclude lah gitu kan. Gak cocok, kenapa? Nanti ternyata apa? Saya 3 kali sehari itu makannya misalkan gitu kan, dia bilang yang gak sehat apa gitu ya. Nanti lama-lama kan ketemu gennya itu kan. Maksudnya kalau gak sehat ketemu gak sehat, boro-boro mau punya keturunan gitu loh. Itu maksud saya. Ya, jadi diubahlah sedikit ya mulai sekarang. Supaya nanti kita bisa menghasilkan keturunan atau generasi emas Islam itu dari makanan-makanan yang sehat dulu sekalian. Ya, asik kan? Tiba-tiba jadi suami pun jadi bahagia. Kenapa? Alhamdulillah sekarang istri juga biaya bulannya mulai berkurang, dia udah nggak minta makan nasi lagi gitu misalkan gitu kan. Kan bisa kayak begitu. Ya. Jadi itu dikurangi lah. Ya gula, mungkin minyak, kemudian nasi putih diganti. Dan jangan khawatir, insya Allah kita tetap akan hidup tanpa nasi. Yakinlah. Betul nggak? Kita tuh masalah bukan butuh nasinya, kita butuh apanya? Karbohidratnya. Jadi kalau Anda nanti makan soto, caranya gimana? Beli kuahnya. Terus kan soto banyak itunya kan? Banyak apa? Jeruk nipis. Jeruk banyak kan dia potong itu kan? Nah, Anda beli soto, Bang, beli soto, Bang. Atau Mas gitu kan. Terus isi sotonya apa? Isi sotonya apa? Gak ada nasinya kan? Gak ada.
Kuahnya yang jelas yang pertama. Lalu biasanya soto kan ada daun tuh. Daun apa? Kol bolehlah sedikit. Ada daun bawang kan? Ah, daun bawang. Terus kasih sambal. Kalau ada ayam bolehlah kasih ayam. Tempe jangan dimakan. Yang sudah, bukan dimakan. Tempe kalau sudah digoreng banyak sudah hilang nutrisinya. Jadi makan tempe itu mentah aja. Tuh nggak percaya dia. Coba di browsing, sekarang browsing. Denaturasi protein terjadi pada suhu berapa? Coba lihat. Itu Anda atau kita nyeplok telur pakai minyak panas, rusak protein telur itu, Pak. Coba kebayang makan nasi goreng kan? Makan nasi goreng pakai apa? Telur. Pakai nasi nggak? Pakai minyak nggak? Minyak kan minyak sawit, udah lemak trans. Nasinya udah nggak banyak nutrisinya, udah miskin serat. Digoreng lagi, dipanasin, makan pakai telur lagi. Kira-kira yang dimakan apa? Bukan sampah, bukan racun, tapi udah isinya kalori tok gitu kan. Kalori tapi miskin serat. Bedakan ya, maksudnya gini, bedakan dengan antara nutrisi sama kalori. Kalori itu ide total itunya, tenaganya sehingga saya gitu lah. Jadi kalau seseorang misalkan makan semangka, ada nggak? Sudah lihat belum? Denaturasi protein terjadi pada suhu berapa? Semangka, satu buah semangka ukuran standar sedang, ya seperti inilah kurang lebih gitu, itu hanya 400 kalori. Tapi 400 kalori dia ada vitamin, dia ada mineral, dia ada enzim. Kalau seseorang makan kerupuk katakanlah dalam jumlah agak banyak gitu kan, mungkin 400 kalori juga, tapi nggak ada serat, paham? Maksudnya gitu loh. Jadi ketika orang makan nasi goreng, kalorinya dapat, tapi miskin serat, miskin enzim, miskin vitamin. Ya itu yang bahasa saya itu, ya nggak tega saya ngomong sampah, nanti bilang celah makanan lagi. Ya. Tapi intinya yang dimakan sudah tidak berkualitas lagi gitu loh. Jadi Anda bayangkan ketika maaf seseorang itu makan ya seblak gitu kan. Itu isinya apa? Udah mulai nggak tega kan mikirnya kan. Boleh nggak makan itu sekali-sekali? Boleh sekali-sekali. 5 tahun sekali. 6 tahun sekali. Saya agak was-was ngomong beginian, khawatir di depan ada yang jualan. Kemarin di Bandung ngomong beginian, habis ngomong beginian para penjual-penjual itu nggak ada yang beli. Tapi akhirnya kita ubah gitu kan, di Bandung ada namanya komunitas masak sehat. Wow. Jadi habis kajian itu yang jualan itu pedagang-pedagang sayur, buah. Nah, gitu loh. Yang pedagang-pedagang cireng, cilok, seblaknya sepertinya sudah mulai melihat peluang-peluang ini. Kalau Anda nggak makan begituan, nanti gini. Kalau teman-teman sudah nggak makan gituan lagi, nanti kan pengen makan buah, betul? Nanti lebih banyak lagi tukang buah potong yang jual. Nah, belilah mereka. Gitu loh.